Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dilan, Super of Life. Di video kali ini saya kedatangan tamu spesial, keluarga kami, satu angkatan saya waktu pendidikan, dan beliau sedang mengalami cobaan dari Allah bahwa beliau mengalami COVID positif satu keluarga dan baru saja kehilangan salah satu sosok spesial bagi sahabat saya ini, keluarga saya ini, yaitu suaminya. Dan kali ini beliau ingin berbagi kepada kita semua tentang bagaimana ganasnya COVID-19 ini, sehingga harapan saya tentunya hasil daripada diskusi ini nantinya menjadi wawasan baru bagi para penonton agar tidak bermain-main dengan corona ini, bahwa ini nyata, faktanya ada, bahayanya luar biasa, dan jangan sampai penyesalan itu ya datang karena ketidaktahuan. Baik, terima kasih Dokter Irma atas ketersediaannya bergabung di sini. Dokter Irma sekarang berada di ruang isolasi. Iya. Dokter Irma kebetulan satu keluarga, anak 3. Iya. Nah, Dokter Irma pun positif dan seminggu yang lalu ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu. Iya, seminggu yang lalu swabnya. Suami berpulang karena COVID dan dikemudikan di Semalingkar. Iya. Baik, kita boleh ya sering tanya-tanya tentang mungkin rekam jejak awal mulanya, mungkin kira-kira Dokter Irma tahu nggak awal mula kenanya itu dari mana gitu? Jadi kalau mau ditelusuri atau di tracing, sekitar 4 hari sebelum suami mengalami gejala pertama, memang kebetulan saya buka praktek di rumah. Jadi memang ada pasien yang datang, tapi ini baru kemungkinan ya, pasien itu datang tapi tidak dalam keadaan sakit. Dia datang bertanya seperti sudah keluarga, bahwasanya di mana kira-kira kalau untuk memperbaiki patah tulang anaknya. Nah, kebetulan saya nggak di rumah, yang di rumah itu suami. Nah, suami sempat ngobrol dengan jarak yang cukup dekat, tapi tidak pakai masker sih memang. Sekitar 1 meteran lah ya. Ada sekitar 10 menit. Kemudian saya datang, saya cepat ngobrol juga. Sampai sekitar 10 menitan juga. Setelah itu, setelah pulang dia dari rumah kami sekitar 3 hari, dia telepon saya. Kak, karena udah deket ya, Kak, kok aku hilang penciuman. Jadi akhirnya aku mikir, yang lain rasa juga hilang. Iya, ya udah deh, kamu kan punya rumah sakit, langsung aja ke rumah sakit, langsung ke dokter spesialis dulu. Sampai di sana, ternyata dia disuruh swab dengan dokter THT-nya. Dia telepon saya lagi, Kak, gimana Kak kalau disuruh swab? Udah kerjakan aja apapun yang memang disuruh dokternya untuk kebaikan kamu. Setelah di swab, positif lah dia. Setelah dia positif, anak-anaknya pun di swab beserta istrinya positif, anaknya 1 positif, 2 negatif. Dia langsung dibawa ke Royal Prima, sampai sekarang masih di dalam ruang isolasi sudah hampir 20 hari. Cuman dia gejalanya hanya hilang rasa, dan karena dia orangnya panik mungkin, ataupun memang serangan dari COVID itu kita nggak tahu juga. Dia yang bikin dia belum keluar itu jantungnya suka naik turun, sampai dia dipanggil psikiater untuk menghadapi dia di dalam ruang isolasi. Maksudnya dia suka debar jantung. Iya benar, iya debar jantung sampai tensi. Iya, tensinya pun drop sampai 80, 90 gitu. Tensinya pun naik gitu. Turun 80, 90. Iya. Karena memang dia dari dulu pun tensinya nggak pernah tinggi gitu kan, kalau selalu berobat ke saya. Istrinya pun sudah 20 hari juga isolasi mandiri di rumah, tapi memang tanpa gejala. Jadi mungkin dari situ, ataupun mungkin juga dari mana saya nggak tahu. Nah, kebetulan pada saat dia nerima pasien saya itu, suami habis bongkar kolam dengan betul seletih-letihnya 2 hari itu yang betul lagi bongkar kolam. Dan pada saat dia pertama kali merasakan gejala dengan mual, muntah, saya cek gulanya, memang kebetulan suami sudah mengidap gula sekitar 2-3 tahunan,
saya cek gulanya tuh 385. Jadi saya kasih obat gula, saya suntik untuk mual muntahnya aja, nggak pernah kepikiran kalau itu COVID kan. Kemudian hari keduanya demam tinggi sampai 39,9, 2 hari di rumah, ini nggak benar, saya harus bawa ini ke rumah sakit. Akhirnya di demam hari ketiga saya bawa ke rumah sakit, 2 hari dirawat inap situ, periksa darah, dinyatakan untuk diagnosa sementaranya demam berdarah karena trombositnya rendah. Hari pertama drop, hari kedua drop, makin drop trombositnya, demamnya masih tinggi, tapi nggak ada batuk, nggak ada apa-apa, cuma demam tok aja. Iya, ya tapi makan nggak mau, makan 2 suap mual, makan 2 suap mual. Saya mikirnya ya gejala DBD memang seperti itu kan, nggak bisa makan, bolak-balik demam gitu. Nah, demamnya pun tidak berhenti, demam sepanjang hari. Padahal udah udah pakai antibiotik, sudah pakai paracetamol drip sampai per 6 jam itu kan dimasukin, tapi tetap demam. Dah sampai hari ke-4 dia di situ, dokter sarankan untuk foto besoknya di hari kelima keluar hasil fotonya ada pneumonia bilateral. Saya mikirnya masih menenangkan hati lah ya, oh mungkin dari gulanya karena kan dia gula sudah 3 tahun. Saya tunggu 1 hari itu dokter parunya nggak datang karena ada berhalangan. Jadi besoknya karena sudah bebas demam 2 hari, dokter bilang, Irma pulang aja, isolasi mandiri aja karena kayaknya foto parunya nggak begitu berat, dia bilang. Tapi entah kenapa hati saya nggak tenang gitu kan. Nggak bisa nih, saya harus bawa ini. Saya telepon kakak kelas, dokter Kiki saat itu, dia arahkan saya ke dokter Ramadhani Suroso. Irma foto ulang lagi, saya nggak mau lihat foto yang terakhir. Oke dok, saya foto ulang, begitu hasil, kamu juga foto? Iya, saya foto. Setelah gitu lihat hasilnya belum dibaca dokter parunya pun saya udah nggak bisa dijalan kaki karena perselubungan pneumonia yang di 2 hari sebelumnya dibandingkan 2 hari setelah ini itu jauhnya sangat-sangat luar biasa. Hanya 2 hari perselubungan udah makin luas, iya benar luas. Itu saya nggak berani bilang sama suami, cuman kayaknya dia sudah baca air muka saya cuma bilang, Bang, apapun yang terjadi kita hadapin. Apapun penyakit abang ini penyakit datangnya dari Allah, kita minta sama Allah untuk bisa disembuhkan. Dia kelihatan dropnya, karena mungkin dia bukan orang medis dan dia ngerasa badannya sehat. Memang sangat sehat sekali, nggak ada keluhan apa-apa dan tidak ada batuk waktu itu. Nah, begitu dimasukkan ke dokter, dia lihat fotonya, COVID ini langsung dokter bilang kayak gitu walaupun belum swab. Ini COVID, udah pasti COVID. Dia memang kelihatan air mukanya down sekali, aku tetap dampingin dia. Sabar ya sayang, sabar. Isolasi air, oke dok. Apapun yang dokter lakukan untuk kebaikan suami saya bersedia. Aku bilang. Akhirnya dengan proses panjang, rumah sakit di mana-mana juga full. Di sini nggak rumah sakit Kemenkes, jadi sistemnya BPJS. Jadi ada beberapa obat yang tidak di-cover sama BPJS. Apa saja dok, asal buat yang terbaik, kerjakan, saya siapkan dananya. Yang penting suami saya bisa sehat kembali, saya bilang. Oke lah, diproses dari jam 3 sore, jam 9 baru masuk ruang isolasi. Dia pertama nggak ada sesak sama sekali, masih bisa tegak berdiri. Mungkin karena down juga, di jam 9 itu dia udah mulai sesak. Kelihatan nafasnya udah pendek-pendek, dan saya lepas dia ke ruangan isolasi dengan perawat dengan APD lengkap. Perasaannya campur aduk, nggak bisa bilang, nggak tahu gimana, tapi memang harus itu prosesnya. Dia masuk isolasi, saya pun dikasih obat, ada 4 macam, levofloxacin, azitromisin, antivirus, sama kloroquine, ditambah vitamin C. Saya pulang. Bentar, Dok, sebelum lanjut, saya mau presisi ya, mendalami penjelasan tentang yang sudah dijelaskan. Pertama, ketika suami sudah dirawat di rumah sakit D5, itu setelah pemberitahuan pasien tadi dia sudah swab positif atau belum tahu? Sesudah. Oh, jadi sudah dikasih tahu baru suami masuk rumah sakit D5? Iya, tapi aku nggak mikir ke situ gitu loh, nggak ada sama sekali. Tapi setelah di dokter parunya, coba ingat-ingat, ada terpapar dari mana, ada perjalanan. Kalau perjalanan kami nggak ada kemana-mana, dok, ada perjalanan tapi udah hampir sebulan, nggak dalam waktu dekat gitu kan. Jadi saya tracing, oh iya seperti ini. Tapi begitupun saya tetap berhusnuzon ya namanya sudahlah penyakit datangnya dari Allah, kita ya kalau secara logikanya seperti itulah, Din. Nah, pertanyaan kedua, ketika di pulang rumah sakit
itu memang sudah pure kondisi fisiknya secara tatap wajah begini, ekspresinya sudah kayak orang sehat. Demam sudah nggak ada, kemudian sudah bisa ketawa lagi. Kan dokter lupa yang membawa ke dokter Suroso itu kan? Iya benar. Nah, jadi dia keadaannya itu seperti apa? Dia memang masih udah sehat gitu loh. Memang makannya fisiknya sudah nampak sehat. Sudah nampak sehat, tapi memang belum mau makan. Dan dia ya, dan itu sudah habis hampir 17 botol masuk ke dalam tubuh. Tapi nggak seperti orang sesegar orang yang kalau habis DBD kan. Kalau DBD aja biasanya 10-12 saja udah seger kan. Jadi kelihatan memang ada perubahan lah. Maksudnya memang bukan seperti orang yang sudah mengalami perbaikan gitu loh. Cuman memang sama sekali nggak ada batuk gitu. Itu yang saya. Tapi begitu batuknya itu datang, begitu pas dia mau masuk isolasi itu memang baru kelihatan napasnya mulai pendek-pendek. Kalau saya bilang mungkin panik ya, panik lah. Siapa sih di dunia dia nggak panik? Apalagi kita tahu sama tahu, mungkin awalnya COVID ini cuman kita anggap ada nggak sih gitu. Kalau saya sebagai dokter memang itu menganggap ada, tapi mungkin karena belum ketimpa ke kita, baru oh iya ternyata ada gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, Dr. Irma, ini kan mau memastikan apakah ini kasus happy hipoksia, artinya memang saturasinya sebenarnya awalnya rendah, tapi karena dia nggak menunjukkan gejala, kesannya dia bagus. Atau memang, tadi kan Dr. Irma bilang dia masuk sehat-sehat aja, tapi malamnya sesak, kan gitu. Nah, apakah sesaknya itu karena memang happy hipoksia, artinya memang dia sebetulnya saturasinya sudah di bawah 90, atau karena dia sebetulnya bagus, tapi karena nggak terima dengan vonis COVID itu, jadi drop, panik, cemas, imunnya turun, menjadi memburuk keadaannya karena imunnya drop tadi. Nah, kira-kira yang mana? Kalau menurut saya dua-dua, Din. Kenapa saya bilang bisa? Kenapa saya bilang dua-dua? Kita kan bisa baca psikologis orang ya, Din ya. Tapi kalau saturasi memang pertama masuk dia sudah di bawah 90. Nah, ya dokter pun membilangkan gini, Irma kasih semangat suaminya. Karena kalau overall kondisi KU-nya baik, katanya gitu kan. Cuman saturasinya makin hari makin turun dan dia nggak mau makan. Jadi waktu masuk itu saturasinya berapa? Pertama 90, Din. Oh, 90. Iya, terus hari ketiga. Tapi nggak ada gejala sesak waktu baru mau masuk, waktu dicek pertama. Sesak, nggak, waktu mau masuk pertama nggak ada sesak sama sekali. Begitu dia mau masuk ruang isolasi itu baru mulai napasnya mulai pendek-pendek. Aku juga khawatir di situ. Kok bisa ya? Apa memang betul karena memang mentalnya turun kan, drop kan? Dia tuh sudah nggak mau ngomong karena suami saya itu memang pendiam, tapi tidak sependiam itu gitu loh. Bahkan 2 hari 3 hari pertama saya telepon dia setiap hari, dia tuh nggak pernah mau ngomong, tidak pernah mau ngomong. Setiap saya WA pun dia cuma baca aja, nggak pernah jawab gitu loh. Jadi aku udah kasih semangat, nggak bener-bener bukan seperti dia gitu loh. Maksudnya aku udah berusaha, ya sayang semangat, gini lah, anak-anak juga kirim video gitu kan. Dia cuma datar aja nanggapnya. Mungkin memang kelihatan dari wajahnya putus asanya, mungkin kan tiba-tiba harus masuk di ruangan yang walaupun katanya memang ada TV, ada apa, tetap aja pastikan sendirian, stres makin menggelayuti, terus yang dia takutkan gimana kalau orang tahu, gimana. Aku udah bolak-balik bilang sama dia, sayang ini bukan aib, ini memang penyakit dan kita harus hadapin, aku bilang. Tapi kan nggak semua orang seperti yang kau bilang juga, Din, untuk proses accepted itu sangat-sangat berat kan. Dan dia mungkin dari tubuhnya tetap dia deny, dia tetap tidak bisa terima, kok bisa, kok saya, kok ada, mungkin pertanyaan itu, cuman dia tidak bisa sebutkan ke saya. Tapi yang saya rasa seperti itu. Jadi memang mental yang turun mempercepat imun merendah dan akhirnya dengan dia ada comorbid ya, jadi mungkin sangat-sangat mempengaruhi kondisinya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena posisi paru saya pun saat itu juga sudah mengalami pneumonia ringan bilateral juga gitu loh. Tapi it's because of you juga ya, Din, teman-teman lain juga yang selalu ngasih, jangan sampai imunnya rendah, jangan sampai stres. Dan itu yang aku paksain, nggak bisa makan pun 2 suap aku masukin, aku sorong air, obat tetap aku minum, dan aku tetap mikir awalnya seperti mau meledak kepala ini, karena semua dipikirkan. Ntar kalau dia meninggal kayak mana, terus kalau dia nggak ada aku gimana, terus anak-anakku gimana, kalau aku juga mati gimana, itu semuanya berkecamuk, sampai akhirnya Dr. Elvi ya, teman sahabat sejati, menyarankan telepon Dino juga udah dikabarin, dan hal yang pertama kamu ajarkan ke aku,
fokus satu masalah dulu, jangan semua digabung jadi satu. Dan itu yang aku lakukan. Oh iya, jadi yang pertama aku lakukan, ya sudah, suami dalam ruang isolasi, apa yang kamu harus lakukan? Kamu harus sehat dulu. Dengan sehat caranya, makan, tidur yang cukup, makan obat yang diberikan dokter. Kalau memang kamu mau jadi center, karena apa? Karena kan aku di sini yang harus berperan. Aku harus menjaga anak-anak, aku juga harus memikirkan suami dalam isolasi. Jadi memang manajemen hati, manajemen pikiran itu yang paling penting saat itu. Gitu. Ya, jadi Dr. Ima menggambarkan bahwa saat mengalami vonis sama-sama mengalami pneumonia bilateral, kemudian Dr. Irma bisa survive dan suami kesannya dia tidak menerima, kemudian dia drop, kemudian dia pastilah negatif thinking yang mendominasi pemikirannya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang tipe karakter suami itu adalah orang yang pencemas, atau memang sebenarnya dia orangnya yang cuek, tapi ketika dia divonis COVID dia nggak bisa, gitu. Atau memang dia memang dulu tipenya yang memang begitu? Nggak, dia tipe yang kedua. Dia sebenarnya tidak pencemas, cuman kayaknya awal dari semuanya dia drop itu dia masih belum terima dan masih ada ketakutan bahwasanya COVID ini seperti aib ya kalau menurut saya di anggapan dia, karena dia kan ini, aduh kalau COVID itu kan menular, nanti orang menjauhi, orang ngebully, apalagi dia kan seorang aparatur negara. Dia tuh udah pikir, aduh gimana nanti kalau dilaporkan sampai Jakarta gini. Itu yang pertama kali membuat dia benar-benar drop saat itu kalau menurut saya. Tapi secara karakter dia bukan tipe orang yang negatif thinking ya? Bukan, enggak. Tapi dia orangnya itu yang membuat dia berubah kali. Iya, benar. Jadi tidak siap menerima vonis COVID itu ya? Iya. Nah, setelah menjalani proses berapa lama di ruangan isolasi? 5 hari. Di isolasi rumah sakit ya, bukan isolasi. Iya, 5 hari. 5 hari meninggal, dan itu ada beberapa obat yang memang tidak ditanggung oleh BPJS. Iya, benar. Jadi berarti ini kita perlu tahu, kita perlu bagikan, berarti memang kalau dia BPJS, yang memang difasilitasi BPJS memang free. Pas free-nya free, tapi karena memang dokternya menyarankan ada beberapa obat yang memang itu lebih tepat untuk penanganan parunya saat itu. Jadi itu kan bukan semuanya bayar dan bukan semuanya free. Itu kan kasih pilihan. Iya. Tapi kalau memang rumah sakitnya tanggungan dari Kemenkes, semuanya free. Semuanya free. Cuman standar obatnya memang standar yang sudah ditetapkan, gitu ya. Iya, betul. Kalau di luar daripada itu ya mau nggak mau harus dibiayai sendiri. Iya benar. Dan itu emang persetujuan saya, Dok. Ya, memang itu berarti ada informed consent ya, artinya. Iya, ada perjanjian juga kok. Ada perjanjian, ada memang penawaran, memang diterima ya berarti bayar. Kalau nggak diterima juga nggak dipaksa kan berarti. Iya, benar. Oke lah, kita singkat cerita, almarhum meninggal. Kemudian Dokter Irma dilakukan pemeriksaan swab. Iya. Dan hasilnya positif. Semua sekeluarga positif. Itu dilakukan swabnya pada saat suami saya meninggal. Hasilnya keluar di hari Selasa. Nah, hari Selasa itu kami juga langsung melakukan swab kedua, kan udah berseminggu kan. Suami meninggal hari Rabu, hari Selasa kami swab ulang di Rumah Sakit Putri Hijau. Semuanya, tapi cuma berempat, aku sama 3 anakku. Nah, kami kan udah swab kedua tuh Selasa, hasil swab pertama baru ketahuan di sore hari gitu kan. Terus saya semua positif. Terus semalam cuma cukup 1 hari di room kit langsung dapat hasil. Alhamdulillah swab yang kedua saya sudah negatif, tapi anak-anak semuanya masih positif. Makanya saya memutuskan untuk tetap isolasi di sini, tapi dengan kondisi karena saya sudah negatif, masker semuanya harus on. Bahkan tidur pun mereka pakai masker. Queen, nah itu salah satu anak saya. Jadi kami satu kamar. Swab pertama positif, swab kedua negatif, jarak pengambilannya berapa hari? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 7 hari, Din. Jadi swab pertama hari? Rabu waktu meninggal suami. Iya. Swab kedua? Hari Selasa depannya. Oh gitu. Berarti 1 hari aja langsung keluar hasilnya? Iya, betul. Itu mandiri atau ditanggung? Ditanggung. Saat, ya pastilah ketika mendapatkan berita kehilangan itu, anak-anak kan ya pasti semua pasti shock lah ya kan, karena tidak diharapkan. Kondisi anak-anak saat itu seperti apa?
Yang pada saat menerima kabar isolasi atau yang meninggal? Meninggal. Oh ya, jadi saat bapaknya diisolasi, saya memang tidak ada yang saya sembunyikan dari mereka. Dari awal, anak-anakku sekarang papa sudah diisolasi dengan kondisi didiagnosa dengan COVID, walaupun saya belum keluar, tapi memang arahnya ke sana. Mama minta kalian kuat, sama-sama berdoa, sama-sama minta sama Allah apa yang terbaik buat bapak. Begitu meninggal, memang mereka sangat-sangat drop. Tapi saya hanya teriak sekali, teriak bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un sambil nangis sebentar, kemudian yang anak yang angkat saya yang pertama sampai menghantukkan kepalanya ke dinding, anak kedua sampai hampir pingsan, anak ketiga pun nangis sampai nggak berhenti-berhenti. Tapi saya rangkul semuanya, tiga-tiganya saya bilang, nah ini semuanya sudah takdir Allah, nggak bisa kita lawan. Kita cuma dikasih pinjam, saat Allah minta pinjamannya dibalikkan, kita harus terima. Nggak usah khawatir dengan masa depan karena segala sesuatunya rezeki kita Allah yang atur. Doakan aja kita sehat kembali, nanti kita tata lagi hidup kita. Mama janji, insya Allah kalau mama masih sehat, kita akan baik-baik saja. Itu yang aku nyatakan. Berat memang mereka masih belum terima, tapi terus itu aku nyatakan. Bisa kau bayangkan di saat suami meninggal, aku nggak bisa lihat mayatnya karena anakku kondisinya lagi rapuh-rapuhnya. Jadi dia mewakilkan untuk orang kantor suami. Kemudian kami langsung di swab, tetangga juga nggak bisa dekat, keluargaku asli semuanya di Batam, keluarga suami pun semuanya di Jogja. Jadi kami benar-benar sendirian saat itu untuk menghadapinya. Setelah semua orang pada berpulangan dari puskesmas dari mana-mana, aku kumpul lagi anak-anakku, kita yasinan, terus aku kasih pengertian lagi bahwasanya saat ini kita belum selesai, kita masih berjuang untuk memperbaiki tubuh kita. Jadi jangan ada satupun lagi untuk bersedih. Simpan dulu sedih kalian. Kalau mau ditanya sedih, akulah orang yang paling sedih. Mama lah yang paling kehilangan. Karena kalian tahu sama tahu gimana mama betul-betul hampir 90% tuh semuanya papa yang kerjain. Mama nggak tahu apa-apa dengan kehidupan rumah tangga ini. Jadi kalau kalian mau bersedih, harusnya mama dulu yang bersedih baru kalian. Aku kasih pengertian seperti itu. Akhirnya anak-anak sudah mengerti dan aku buat mereka seperti nggak ada, anggap aja papa kita masih di rumah sakit, masih dalam proses penyembuhan. Ambil Quran, setelah baca Quran, kerjakan apa yang menurut kalian bikin hati kalian agak lebih tenang. Mau main game ataupun mau nonton, mama nggak marah kali ini karena memang biasanya kan saya pakai jadwal kan, biar saya mau membentuk imun, rasa sedihnya hilang dulu, biar bisa makan, biar bisa minum sehingga imunnya nggak drop. Itu yang saya lakukan pada anak-anak ini, gitu, Din. Nah, kondisinya sendiri gimana? Kondisi anak-anak? Anak-anak dokter Irma sendiri sampai sekarang apakah ada menunjukkan gejala? Oh, alhamdulillah setelah di swab yang pertama sampai sekarang nggak ada yang menimbulkan gejala sama sekali, nggak ada yang demam, nggak ada yang batuk, saya pun juga nggak ada kondisi apapun. Cuman memang ketika saya teringat dan berusaha agak sedikit bersedih, itu ada datang rasa sesaknya itu bukan karena sesak nafas ya, maksudnya gimana ya, iya psikologis ya, tapi kalau dibiarin akan berakibat dengan penyakit saya kan juga ada hipertensi, jadi akhirnya sudah saya tepis saja, nggak bisa, ini masih, jangan berduka dulu, serahkan sama Allah, ikhlaskan sama Allah. Jadi itu yang saya lakukan, manajemen hatinya ya kembali-baliknya ke Allah. Jadi ada satu teman, jadi saya memang sangat-sangat luar biasa. Selain saya, walaupun saya nggak ada dampingan keluarga, tapi teman yang sangat luar biasa itu memang betul-betul mempengaruhi, termasuk salah satunya kamu, Din. Jadi ada teman yang memang berpartisipasi dalam mengajarkan gimana caranya survive. Ada teman yang sangat-sangat membantu dari segala fasilitas. Ada juga teman yang membantu dari secara birokrasi. Saya harus kemana, saya gimana, kemana. Itu ada orang-orang memang yang luar biasa. Dan ada juga teman, kebetulan dulu kan saya juga tamatan dari pesantren Wali Songo, dia yang mengobati spiritualnya. Jadi ketika saya sudah memainkan logika saya dengan ajaran Dino, saya gabungkan dengan ajaran agamanya. Jadi saya telepon dia cuma bilang gini, Dek, kebetulan kakak kelas, yang kau punya itu pinjaman. Kalau yang punya minta, kau bisa apa? Ya dipulangkan. Mau suamimu, mau rumahmu, hartamu, anakmu. Kalau kata Allah sudah harus diminta, ya kau rela.
kan kok sifatnya minjam, masa minjam nggak mau mulangin? Itu yang pertama kali. Yang kedua, Kak, aku susah kali mengikhlaskan suamiku. Ikhlas itu memang susah, ilmunya luar biasa, dia bilang. Tapi deh, ikhlas itu bukan cuma di mulut, ya Allah aku ikhlas, itu namanya diikhlas-ikhlasin, itu kata dia. Tapi ikhlas itu menerima takdirnya Allah. Jadi itu memang sudah takdirnya, kau nggak bisa ngerubah. Kau mau berdoa sampai muncungmu sampai ke langit pun, ya takdirmu sudah sampai seperti itu. Jadi kau cuma bilang sama Allah, ya Allah, aku sudah ikhlas, nggak usah minta diringankan, karena memang nggak ada hak untuk minta sama Allah diringankan segala yang udah diberikan ya, tapi mampukan saja agar kau bisa melewati yang sudah diberikan padanya. Jadi itu yang sebenar-benarnya ikhlas, melepas dan menerima. Itu yang dia bilang sama saya. Jadi itulah yang sangat-sangat menguatkan saya, itu gabungan dari logika yang kamu ajarkan juga dari kakak itu. Jadi akhirnya saya pelan-pelan, oh iya, memang seperti itu. Aku bisa apa? Mau marah sama siapa? Oh memang ini kan semua punyanya dia, gitu. Itu yang semakin hari semakin kuat. Dan satu lagi, Din, sebenarnya Allah tuh memang maha baik. Kenapa? Dengan cobaan yang bertubi-tubi, dari awal itu Tuhan udah kasih stepnya sama aku. Dari dimulai dia pertama kali sakit, aku dikasih Allah kesempatan 6 hari betul-betul merawat dia, memandikan dia, memberikan makan, menyuap, yang itu dulu tidak pernah aku lakukan. Kenapa? Karena suamiku memang orangnya tidak mau, tidak model tipikalnya tidak mau dilayani. Justru dia itu sangat-sangat memanjakan aku dan anak-anak. Jadi kalau setiap harinya itu justru aku, "Ma, mau makan apa? Mau jus apa?" gitu. Jadi Allah tuh kasih 6 hari luar biasa untuk betul-betul aku mengabdi sama dia. Kemudian masuk masa isolasi, Allah mendidik aku, di situ memang hancur sehancur-hancurnya, tapi 3 hari itu aku dididik untuk belajar menerima, seperti yang kau bilang kan, Din, kau terima dulu deh, terima dulu supaya yang lain-lainnya bisa kau ikutin aturan mainnya. Nah, aku 3 hari mulai menerima, hari ke-5 itu aku dicoba lagi dengan demamnya anak-anak, jadi Allah mungkin di situ mau bilang, nih, dulu kan kau semuanya serba ada suamimu, bahkan bikin susu anakmu pun kau suamimu. Sekarang suamimu nggak bisa bantu kau, nih anak kau demam, sementara kau juga nggak bisa pegang. Apa yang bisa kau lakukan? Di situ Allah mengajarkan aku, kau mulai harus berjuang sekarang tanpa kalau suatu saat suamimu diambil. Nah, begitu meninggal, aku dicoba lagi, karena selama ini kalau misalnya oma itu sakit, selalu suami yang mendampingi, ngantar ke rumah sakitnya, nunggu ke rumah sakitnya. Nah, sekarang suamimu nggak ada. Dan terus kami betul-betul sendirian saat itu 5 hari, maksudnya setelah meninggal, asli benar-benar sekeluarga tanpa orang. Allah mengajarkanku, ya ini nanti kehidupanmu berikutnya. Tanpa suamimu, ya cuman kau dan anak-anakmu. Mampu nggak kamu dari sekarang tanpa bantuan, bahkan pembantu pun nggak bisa bantu saat itu kan, Din, karena memang semua harus diberhentikan. Jadi memang Allah tuh kasih step-stepnya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi seperti 6 hari itu masa trainingnya ya? Iya, isolasi itu masa trainingnya, meninggal aku sudah mulai bisa menguatkan diriku, setelah meninggal pun dikasih lagi urutannya, beginilah nanti kira-kira yang akan kau hadapi di berikut-berikutnya. Jadi memang aku bilang walaupun segitu menderu-derunya ujian, aku tetap bilang Allah itu maha baik, Din. Satu. Yang kedua, yang sangat kurasakan, luar biasa. Satu hal diambilnya dari kami yang paling berharga, tapi 100 hal kebaikan diserahkannya lagi kepada kami. Mulai dari bantuan keluarga ataupun teman-teman secara moral. Kemudian selama aku isolasi di rumah 8 hari, Masya Allah, itu makanan bantuan berlimpah sampai aku nggak bisa makannya saking banyaknya. Mungkin satu hari itu lauk bisa sampai 18 macam, Din. Kalau untuk bantuan beras, aku udah seperti orang ngalah-ngalahin orang yang dibantu di Somalia. Beras tuh mungkin sampai sekarang udah ada 60 kilo di rumah. Telur entah berapa papan, aku nggak tahu. Buah mungkin sudah 50 kilo ada di rumah. Segala jenis buah, susu, makanan. Sampai sekarang, bahkan setelah aku pindah pun ke ruang isolasi ini, baru 2 hari di sini, sampai petugas saya bingung. Dok, setiap hari kok ada yang kirimin. Dan aku nggak tahu kadang-kadang siapa yang kirim, dan aku nggak pernah minta, Din. Itu yang bentuk dukungan secara barang-barang. Belum lagi teman-teman yang bahkan sudah puluhan tahun. Aku dulu pernah sekolah SMA di SMA 2 Padang, cuman namatkan numpang tamat aja 1 tahun. Mereka menggalang dana, dan itu yang sangat
wah, nggak tahu bilangnya lagi. Jadi memang Allah setiap aku kasih kesulitan, kemudahan pun kau berikan. Aku kasihku, maksudnya kesulitan mungkin sebesar kapal, tapi aku kasih bantuannya seluas samudra seperti itu deh. Jadi dari teman-teman kuliah, kakak kelas, adik kelas, sampai nggak bisa terbilang banyaknya bantuan dukungan, baik itu uang tunai, baik itu bahan makanan, dan doa-doa yang luar biasa sekali. Seperti itu. Dan kenapa aku share ini di medsos? Yang pertama karena aku memang tidak bisa berjumpa, nggak bisa mengumumkan suamiku meninggal seperti layaknya umumnya, meminta maaf dan atau mana tahu ada terkait utang piutang, maka aku ambil kesimpulan aku harus live di Facebook untuk memberitahu bahwasanya suamiku sudah tiada. Apabila ada yang berhubungan dengan utang piutang ataupun permohonan maaf, aku mewakilinya. Itu yang awalnya pertama. Dan untuk selanjutnya kenapa aku terus publis, aku pengen jangan sampai ada lagi korban berikutnya, karena kalian harus aware, karena ini memang betul-betul ada dan nyata. Gitu Din kira-kira. Jadi ini kebetulan sudah ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah hadir, ada Peta, ada Nanda, ada Rizky, ada Kakana. Sebelum kita kasih kesempatan teman-teman bertanya, ini terakhir lah dari saya mungkin terima. Apa pesan dan ya mungkin harapan kepada masyarakat umum yang nantinya akan menonton ini, apa kira-kira pesannya yang harus disampaikan? Pesannya yang pertama, memang benar-benar harus ikutin arahan dari orang-orang yang berkemampuan ahli dalam bidangnya, apapun, bukan hanya COVID saja. Jadi jangan pernah mensepelekan segala sesuatunya. Ya walaupun jujur saja suami saya itu termasuk orang yang sangat-sangat aware. Sebelum ada pandemi dia kemana-mana pun tetap pakai masker, pulang dari mana-mana pun, bahkan uang dari pasar pun dia cuci dan dia setrika. Tapi kembali lagi Din, ke takdir Allah, memang itu jalannya, memang sudah waktunya, tapi mungkin jalannya melalui ini. Tapi dengan begini, saya mau bilang sama semua orang, aware lah dengan pandemi yang sedang menimpa kita. Karena mungkin kalian nggak lihat, karena sudah new normal, banyaknya orang berkerumun tanpa ada pakai masker dan segala macam, mungkin sebagian merasa itu hoax ataupun itu bohong. Tapi kalau kalian nanti suatu saat ada keperluan ke rumah sakit, datanglah ke rumah sakit besar manapun di kota Medan ini, semuanya orang berjibaku dengan corona ini. Karena saya udah beberapa kali masuk ke Royal Prima, Murni Teguh, Metodis, dan yang terakhir di Putri Hijau pun, itu hampir ratusan orang yang rapid swab, dan semua ruang isolasi full. Jadi jangan pernah merasa sepele ataupun merasa itu kan kalau imunnya bagus pasti bisa ditolak, enggak. Jadi benar-benar mulai dari sekarang aware lah supaya pandemi ini juga cepat berakhir, karena kita saling aware satu sama lain. Kalau kita nggak aware, yang satu mungkin seperti suami, yang satu betul-betul udah menjaga kesehatan, yang lainnya tidak, dan dia mungkin OTG, dia berkesempatan untuk menularkan ke orang. Itu yang mungkin membuat pandemi ini sampai sekarang belum berakhir, bahkan bukan di Indonesia aja ya, bahkan sampai di dunia. Jadi pesan saya itu aja, tetap ikuti protokol kesehatan dan tetap berdoa, itu sih sepertinya Din. Jadi yang ditangkap pesannya sepertinya ada kecolongan gitu ya, karena tadi dibilang ya uang pun dibersihkan, selama ini pakai masker, tapi ada satu momentum yang ketika pasien itu karena sudah ada hubungan ya, berkesan tanpa orang itu pun tak bergejala saat itu, jadi agak sedikit kecolongan lah ibaratnya, dan di situ pula momennya. Jadi memang ini artinya perlu konsistensi untuk melakukan protokol kesehatan. Iya, betul. Kadang kita karena mengabaikan itu, karena kawan, karena dekat, karena nggak mungkin gitu. Tapi iya, benar. Itu pula sumber penularannya itu ya. Benar.